Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang diharapkan di tahun ini bisa terkabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas soal analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Tetapi yang akan Kakak bahas kali ini tentang FR soal P3K, analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Tentunya di sini Kakak sajikan dengan pembahasan yang lengkap sesuai kisi-kisi terbaru tahun 2023. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS. Dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Selamat menonton! Kita mulai pada soal yang pertama. PNS yang menunjukkan penilaian kerja dengan peringkat baik berturut-turut selama titik-titik tahun dapat diprioritaskan untuk mengembangkan kompetensi lebih lanjut. A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 3 tahun, D. 2 tahun, ataukah E. 1 tahun. Silahkan dijawab dalam 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Pembahasannya, PNS menunjukkan kinerja dengan predikat sangat baik, berturut-turut selama 2 tahun dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok secara suksesi atau talent pool pada instansi bersangkutan. PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan peringkat baik berturut-turut selama 2 tahun dapat diprioritaskan untuk mengembangkan kompetensi lebih lanjut. Laporan dokumen penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pemeringkatan kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas A. Pengembangan talenta, B. Pengembangan karir, C. Pengembangan kompetensi, D. C dan B benar, ataukah E. A, B, C benar. Silakan dijawab dalam 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Pembahasannya, berdasarkan laporan dokumen penilaian kinerja, melakukan penetapan pemeringkatan kinerja tahunan. Pemeringkatan kinerja dilakukan dengan membandingkan nilai kinerja dan predikat kinerja pada dokumen penilaian kinerja antar PNS setiap tahun. Pemeringkatan kinerja dilakukan dalam lingkup masing-masing instansi pemerintah. Pemeringkatan kinerja tahunan dimaksudkan untuk menyusun profil kinerja PNS dalam satu unit dan atau instansi pemerintah. Pemeringkatan kinerja tahunan dilakukan oleh tim penilai kinerja PNS. Pemeringkatan kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan karir. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang sesuai adalah opsi D. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Laporan dokumen penilaian kinerja paling kurang terdiri dari titik-titik. A. Rekomendasi, B. Predikat kinerja PNS, C. Permasalahan kinerja PNS, D. Nilai kinerja PNS,
Ataukah E, semua benar? Silahkan dijawab dalam 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Adapun pembahasannya, laporan dokumen penilaian kinerja paling kurang terdiri dari A. Nilai kinerja PNS, B. Predikat kinerja PNS, C. Permasalahan kinerja PNS, D. Rekomendasi. Laporan dokumen penilaian kinerja dikelola oleh PYB. PYB menggunakan laporan dokumen penilaian kinerja PNS untuk dijadikan acuan dalam A. Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan dan/atau pelatihan, B. Mengembangkan kompetensi, C. Mengembangkan karir, D. Memberikan tunjangan, E. Pertimbangan mutasi dan promosi, F. Memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi, G. Menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dalam penilaian SKP dan perilaku kerja. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi E. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Dokumen penilaian kinerja yang telah ditandatangani disampaikan secara langsung oleh pejabat penilai kinerja PNS kepada PNS yang dinilai paling lambat titik-titik hari sejak ditandatangani. Isi titik-titiknya A. 30 hari, B. 25 hari, C. 20 hari, D. 14 hari, ataukah E. 10 hari. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, dokumen penilaian kinerja ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja PNS. Dokumen penilai kinerja PNS yang telah ditandatangani disampaikan secara langsung oleh pejabat penilai kinerja PNS kepada PNS yang dinilai paling lambat 14 hari sejak ditandatangani. PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian kinerja wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai kinerja PNS paling lambat 14 hari sejak tanggal diterimanya dokumen penilaian kerja. Dalam hal PNS yang dinilai dan/atau pejabat penilai kinerja PNS tidak menandatangani dokumen penilaian kinerja setelah melewati batas 14 hari sejak ditandatangani. PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian kerja wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai kinerja PNS paling lambat 14 hari sejak tanggal diterimanya dokumen penilaian kerja. Dalam hal PNS yang dinilai dan/atau pejabat penilai kinerja PNS tidak menandatangani dokumen penilaian kinerja setelah melewati batas waktu 14 hari, maka dokumen penilaian kinerja ditetapkan dan ditandatangani oleh atasan dari pejabat penilai kinerja PNS dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh pejabat penilai kinerja PNS kepada tim penilai kinerja PNS dan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ketentuan penyusunan SKP tidak berlaku bagi PNS yang A. Diberhentikan sementara, B. Menjalani cuti di luar tanggung jawab negara, C. Mengambil masa persiapan pensiun, D. Diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan anggota lembaga non-struktural, ataukah E. Semua benar. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah E. Adapun pembahasannya, SKP bagi pejabat fungsional yang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi disusun mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi. B. SKP bagi pejabat administrasi. Ketentuan penyusunan SKP tidak berlaku bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan anggota lembaga non-struktural, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau mengambil masa persiapan pensiun. SKP yang telah disusun dan disepakati serta ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja PNS. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja PNS, maka PNS menyusun SKP pada jabatan baru. Penetapan SKP dituangkan dalam dokumen SKP. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi E. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Adapun perilaku kerja meliputi aspek berikut ini, kecuali A. Kreativitas, B. Orientasi pelayanan, C. Komitmen, D. Insentif kerja, ataukah E. Kerjasama. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, adapun beberapa aspek perilaku kerja meliputi A. Orientasi pelayanan, B. Komitmen, C. Insentif kerja, D. Kerjasama, E. Kepemimpinan. Aspek kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan sebagai berikut. A. Jabatan pimpinan tinggi, B. Jabatan administrator, C. Jabatan pengawas, D. Jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan. Jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan ditentukan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pemantauan kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS terhadap PNS secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang titik-titik kali dalam setiap semester pada tahun berjalan. A. 5 kali, B. 4 kali, C. 3 kali, D. 2 kali, ataukah E. 1 kali. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Adapun pemantauan kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS terhadap PNS secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang 1 kali dalam setiap semester pada tahun berjalan. Pemantauan kinerja dilakukan dengan mengamati capaian kinerja melalui dokumen kinerja yang terdapat dalam sistem informasi non-elektronik dan atau sistem informasi berbasis elektronik. Pemantauan kinerja digunakan untuk mengetahui kemajuan kinerja PNS agar tidak terjadi keterlambatan dan atau penyimpangan. Apabila terjadi keterlambatan dan atau penyimpangan, PNS dan atau pejabat penilai kinerja PNS harus segera mencari penyebabnya dan diupayakan mengatasinya.
serta dilakukan percepatan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana direncanakan semula. Dalam melakukan pemantauan kinerja, pejabat penilai kinerja PNS dapat dibantu oleh pengelola kinerja. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi E. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pejabat penilai kinerja PNS dan atau pengelola kinerja dapat melakukan perubahan SKP apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan kinerja memerlukan penyesuaian. Kondisi yang dimaksud di atas berupa A. Perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1 bulan. B. Perubahan pemangku jabatan. C. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. D. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran atau perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran. Ataukah E, semua jawaban benar? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Adapun pembahasannya, pejabat penilai kinerja PNS dan atau pengelola kinerja dapat melakukan perubahan SKP apabila dalam setahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan kinerja memerlukan penyesuaian. Kondisi tertentu dapat berupa perubahan pemangku jabatan, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, atau perubahan program, kegiatan, dan alokasi waktu. C. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. D. Perubahan yang dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1 bulan. E. Perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dalam pimpinan unit kerja yang menyebabkan PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 bulan, meliputi 1. Pengembangan kompetensi, 2. Penugasan untuk mewakili institusi dan atau negara. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi E. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Adapun bentuk realisasi kinerja PNS yang melebihi target kinerja, sehingga nilai capaian kinerja paling tinggi terdapat pada angka A. 160, B. 150, C. 140, D. 130, ataukah E. 120? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Adapun pembahasannya, PNS wajib melakukan pengukuran kinerja melalui sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap A. SKP dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. B. Perilaku kinerja dilakukan dengan melakukan penilaian perilaku kerja. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan data dukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran, atau tahunan, serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam pengukuran kinerja,
Realisasi kinerja PNS dapat melebihi target kinerja. Realisasi kinerja PNS yang melebihi target kinerja, nilai capaian kinerja paling tinggi berada pada angka 120. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi E. Kita lanjutkan ke soal nomor 10, soal terakhir. Pembinaan kinerja PNS dilakukan melalui titik-titik A. Latihan, B. Konseling kinerja, C. Bimbingan kinerja, D. A, B, C benar, ataukah E, C, dan B benar. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Adapun pembahasannya, pembinaan kinerja PNS bertujuan untuk menjamin pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP. Pembinaan kinerja PNS dilakukan melalui bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Bimbingan kinerja dan konseling kinerja dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan atas hasil pemantauan kinerja. Bimbingan kinerja diberikan oleh pejabat penilai kinerja PNS atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus oleh unit kerja kepada PNS. Bimbingan kinerja dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Setiap pejabat penilai kinerja PNS atau pihak lain yang wajib membuat rekomendasi informasi mengenai proses bimbingan kinerja dan penilaian atas kompetensi PNS. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi E. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silakan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini. Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silakan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.